Pemirsa, cendekiawan Muslim yang juga Ketua Dewan Pers Azumardi Azra meninggal dunia di Malaysia pada hari Minggu pukul 12.30 waktu setempat. Hingga kini KBRI sedang membantu pemulangan jenazah Azumardi Azra ke Indonesia. Cendekiawan Muslim itu tutup usia setelah menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami gangguan kesehatan. Pada Jumat 16 September, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu sempat dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor tak lama setelah tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Azumardi melawat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM untuk menghadiri Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam di Selangor, Malaysia pada 17 September. Sekarang lagi proses pemulangan jadi karena Bapak positif COVID, pihak rumah sakit tidak mengizinkan untuk dibawa ke sini. Jadi pihak Indonesia udah koordinasi dengan KBRI sana agar Bapak bisa dipulangkan gitu. Jadi ini masih proses, mohon doanya aja semoga prosesnya berjalan lancar dan memang bisa Bapak dibawa ke sini. Sepanjang hidupnya, pria berusia 67 tahun itu lebih banyak berkutat di dunia pendidikan. Ia juga dikenal produktif menuangkan pikirannya dalam tulisan dan buku. Berdasarkan informasi dari kerabat Azumardi Azra, hingga Minggu siang jenazah cendekiawan Muslim itu masih berada di Malaysia. Pihak KBRI sedang membantu pemulangan jenazah Azumardi Azra ke Indonesia. Almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, Ketua Dewan Pers Azumardi Azra meninggal dunia pada Minggu siang di Malaysia. Rencananya jenazah Azumardi akan dimakamkan malam ini di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut keterangan putra sulung Azumardi Azra, Rausan Fikr Usada, jenazah akan diterbangkan dari Malaysia hari ini ba'da asar. Lalu jenazah akan disolatkan di Masjid Fatullah UIN Syarif Hidayatullah. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam ini di TMP Kalibata. Rausan mengatakan Azumardi meninggal dunia karena keletihan yang menyebabkan serangan jantung. Ia pun membantah bahwa ayahnya positif COVID-19 dan menyatakan bahwa hasil PCR ayahnya menunjukkan hasil negatif. Namun jenazah ayahnya tertahan di Malaysia karena prosedur kesehatan yang ketat, mengingat kasus positif COVID-19 di Malaysia cukup tinggi. Selain itu, jumlah pesawat dari Malaysia ke Jakarta masih terbatas. Di mata anaknya, Azumardi merupakan sosok disiplin, bekerja keras, namun tetap memperhatikan keluarga. Datang dari Sumatera Barat setelah seminggu ada acara di Sumatera Barat, ngajar, seminar dan lain-lainnya itu habis maghrib. Nah, sewaktu Jumatnya sebelum malam beliau sudah berangkat ke Kuala Lumpur tanpa ngasih tahu anak-anaknya, istrinya pun hanya tahu last minute gitu loh. Beliau berangkat ternyata di pesawat sewaktu belum landing beliau karena masih kecapean sebenarnya beliau mengalami serangan jantung. Ya, sesak napas terus serangan jantung, dibawa ke ICU. Hanya 2 hari dirawat di ICU, diberi pertolongan macam-macam, tapi akhirnya tidak tertolong. Bukan berarti beliau itu kena corona, enggak sama sekali. Beliau itu dirawat di Rumah Sakit Hospital Serdang di pinggiran Kuala Lumpur. Di sana lagi zona merah kan, prosedur coronanya ketat. Paling cepat dia terbangkan dari sana habis asar. Nyampe sini mungkin sebelum maghrib. Enggak lama disemayamkan, langsung insya Allah dibawa ke Masjid di UIN namanya Fatullah. Agak lama setelah itu, insya Allah langsung dibawa ke TMP Kalibata. Berarti malam ini langsung dimakamkan? Iya, malam ini akan segera langsung dimakamkan.
prosedur pemulangan yang lebih rumit, diantaranya tes corona itu, rapid test, dan yang lain-lain alasan administrasi di rumah sakit, ya, hanya itu aja sih. Dan keterbatasan ini juga pesawat setelah COVID ini kan jumlah pesawat dari Jakarta ke Kuala Lumpur kan jauh lebih sedikit dibanding sebelum COVID. Lalu bagaimana kondisi di rumah duka almarhum Ajumardi Azra di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten? Sudah ada rekan kami, Jasmine Rahmadi. Selamat siang, Jasmine. Bagaimana kondisi di sana? Apakah kerabat dan keluarga sudah berkumpul? Ya, selamat siang Ana Telita dan juga pemirsa. Saat ini kami masih berada di rumah duka untuk menunggu kedatangan dari jenazah Ajumardi Azra untuk diterbangkan dari Malaysia. Tadi pun kami sempat berbincang dengan putra sulung dari Ajumardi Azra, yakni adalah Rausan Fikr Usada, yang menyatakan bahwa rencananya jenazah dari almarhum ini akan diterbangkan dari Malaysia pada sore hari ini atau paling cepat ba'da asyar. Lalu sampainya di sini, almarhum ini akan disemayamkan di rumah duka tempat kami mengabarkan saat ini. Hanya sebentar begitu, lalu nantinya akan langsung dibawa ke Masjid Fatullah di komplek kampus UIN Syarif Hidayatullah untuk disolatkan, dan rencananya ini akan langsung dimakamkan pada malam hari ini di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Artinya Ana Telita dan juga pemirsa, memang ini terdapat pemunduran jadwal dari jadwal awal, yang mana memang awalnya rencananya ini almarhum diterbangkan dari Malaysia pada pagi hari ini, namun ini diundur menjadi sore hari ini. Meski demikian, memang anak dari almarhum ini membantah bahwa hal tersebut disebabkan oleh ayahnya yang terdeteksi COVID-19. Bahkan putra dari almarhum ini menegaskan bahwa hasil screening dari almarhum ini menyatakan bahwa Ajumardi ini negatif COVID-19. Dan pemirsa, memang selain itu, penahanan ataupun pemunduran jadwal ini disebabkan oleh adanya prosedur pemulangan jenazah yang saat ini terbilang rumit karena memang kasus positif COVID-19 di Malaysia saat ini terbilang tinggi, sehingga memang ada sejumlah prosedur ataupun langkah yang harus diikuti oleh pihak keluarga sebelum nantinya jenazah ini dapat diterbangkan ke Jakarta. Selain itu, memang jadwal penerbangan dari Malaysia ke Jakarta juga saat ini masih terbatas, sehingga pihak keluarga ini harus mencari jadwal penerbangan yang cocok, di mana memang jenazah saat ini didampingi oleh pihak keluarga atau khususnya adalah istri dan juga anak keduanya. Dan mengingat saat ini memang hasil dari screening COVID-19 dari jenazah ini dinyatakan negatif, maka nantinya pemakaman dari almarhum ataupun Ajumardi Azra ini akan dilakukan tanpa menerapkan protap COVID-19. Nah, selain itu pemirsa, memang tadi anak sulung dari almarhum juga mengatakan bahwa penyebab dari meninggalnya Ajumardi Azra ini adalah karena almarhum ini kelelahan sehingga mengalami serangan jantung. Bahkan sebenarnya almarhum ini baru saja tiba dari Sumatera Barat pada hari Kamis lalu untuk mengisi seminar. Lalu pada esok harinya pada hari Jumat ini kembali terbang ke Malaysia pada sekitar Jumat sore. Dan ini juga untuk mengajar dan juga mengisi seminar, salah satunya di Universitas Islam Antarbangsa. Namun ternyata di pesawat almarhum ini mengalami kelelahan yang menyebabkan ia mengalami sesak nafas, dan ini pun mengakibatkan ia mengalami serangan jantung, sehingga almarhum ini dilarikan ke ICU, di mana almarhum ini dirawat di ICU selama 2 hari sebelum akhirnya ini menghembuskan nafas terakhir pada Minggu siang, atau lebih tepatnya di Rumah Sakit Serdang Selangor pada hari Minggu siang. Nah, di mata keluarga memang almarhum ini merupakan sosok yang disiplin, pekerja keras, dan juga tentunya tidak pernah melupakan keluarga begitu, dan juga merupakan seorang penggemar sepak bola, film, dan juga musik. Nah, kami akan terus memantau situasi di rumah duka sambil menunggu nantinya jenazah ini akan tiba di sini untuk disemayamkan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ana Telita. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi mengabarkan langsung dari rumah duka di Banten. Dan pemirsa, sepanjang hidupnya almarhum Ajumardi Azra lebih banyak berkutat di dunia pendidikan sehingga dikenal produktif menuangkan pikirannya dalam tulisan dan juga buku. Cendekiawan Muslim ini bahkan mendapatkan berbagai gelar kehormatan, salah satunya dari Kerajaan Inggris dan menjadi ser pertama dari Indonesia.
Cendekiawan Muslim itu tutup usia setelah menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami gangguan kesehatan. Akademisi dan cendekiawan Muslim Prof. Asyumardi Azra lahir pada 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia meninggal dalam usia 67 tahun. Sepanjang hidupnya, almarhum lebih banyak berkutat di dunia pendidikan. Ia juga dikenal produktif menuangkan pikirannya dalam tulisan dan buku. Pada tahun 2010, ia memperoleh gelar kehormatan Commander of the Order of British Empire atau CBE dari Kerajaan Inggris dan menjadi Sir pertama dari Indonesia. Gelar CBE diberikan Kerajaan Inggris kepada individu untuk menghargai kontribusi positif yang telah dilakukan di bidang pekerjaan merek. Dengan gelar ini, Asyumardi Azra dianggap telah diakui sebagai anggota keluarga bangsawan Inggris. Pada tahun 2022, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mempunyai kenangan khusus bersama almarhum saat menjabat staf khusus Wapres bidang reformasi birokrasi serta sejumlah jabatan penting lainnya. Beliau di samping sebagai profesor, dia juga telah 10 tahun menjadi deputi waktu saya waktu presiden di kantor Wapres. Hingga begitu banyak jasa beliau kepada kita semua, kepada umat, kepada bangsa, dan beliau juga bukan hanya Indonesia, juga di internasional. Dia mungkin salah satunya warga negara yang mendapat gelar Lord Sir di Indonesia ini, dan juga mempunyai keilmuan yang sangat dihormati di kalangan dunia intelektual di dunia. Dan itu atas nama saya pribadi dan keluarga serta Dewan Masjid menyampaikan ucapan sekali lagi bela-sungkawa. Selamat jalan Prof. Asyumardi Azra. Jasa, ilmu dan kebaikanmu akan selalu kami kenang. Tim TV One mengabarkan.